Dengan air putih ini bisa menyembuhkan kurang lebih 30 macam penyakit. Hanya dengan air putih gitu loh. Nah, secret water gitu loh. Ya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Kebetulan malam ini saya berada di alun-alun Ambulu, ya, di Kecamatan Ambulu yang berada di Kabupaten Jember. Dan kali ini saya sedang melakukan sebuah sosial eksperimen, ya. Kita pengen tanya sama beberapa orang yang ada di sini pengertian mereka mengenai Jawa. Karena kebetulan nanti kita akan membuat video podcast yang judulnya tentang what is Java. Jadi kita tanya sama orang-orang sekitar sini seperti apa sih menurut mereka, pandangan mereka mengenai Jawa itu, dan makna Jawa yang sebenarnya tentang budaya Jawa juga, ya. Saksikan terus eksperimennya, teman-teman. Terima kasih. Ya, teman-teman, ayo kita lakukan sosial eksperimen, tanya ke orang-orang yang ada di sekitar sini apa sih itu Jawa, ya. Ini kebetulan ada Mas sebelah saya. Mas, dengan Mas siapa? Mas Ari. Mas Ari, di mana tinggalnya? Dari Pondang, Mas. Oh, dari Pondang. Nah, ini teman-teman. Sorry, sebentar kabelnya. Nah, ini Mas, kita mau tanya, menurut sampean itu pengertian makna Jawa itu apa sih? Jawa itu ya seni, Mas. Seni budaya. Seni budaya, ya itu. Terus kalau budaya Jawa sendiri itu menurut sampean golongannya apa aja sih? Kayak reog, jaranan, sanggar tari, wayang kulit. Selain budaya Jawa, selain itu apa kira-kira, Mas? Ada tahu nggak? Selain pengertian seni dan budaya menurut sampean Jawa itu? Jawa itu ya mistis, Mas. Oh, mistis, ya. Mistis. Oke. Terus perlu nggak kira-kira budaya Jawa itu dilestarikan? Sangat perlu. Oh, sangat perlu. Oke, terima kasih ya, Mas. Itu tadi teman-teman pendapatnya Mas siapa tadi, Mas? Mas Ari. Mas Ari, ya, teman-teman. Oke. Tunggu videonya tentang what is Java. Dengan Mas siapa? Mas Bambang. Mas Bambang. Usia berapa, Mas, sekarang? 39. 39. Nah, ini kita buat sosial eksperimen, Mas. Jadi kita cuma mau tanya, menurut sampean itu pengertian Jawa itu apa sih? Yang singkat-singkat aja enggak apa-apa. Menurut sampean wis. Jawa ya asli orang Jawa. Orang Jawa, berarti suku ya? Suku Jawa. Ya, pengertian Jawa. Nek tentang budaya Jawa nih. Budaya Jawa itu menurut sampean itu seperti apa? Ya seperti contohnya orang kan ya yang seperti alim itulah orang Jawa. Kan semua kan lemah lembut orang Jawa. Gitu ya. Nek budaya Jawa yang sampean ketahui apa, Mas? Budaya Jawa ya wayang. Hanya sekedar wayang dari budaya. Iya, budaya Jawa kan wayang. Ya, oke. Terus kalau misalnya menurut sampean budaya Jawa itu untuk di era-era sekarang itu perlu dilestarikan apa enggak, Mas? Ya perlu. Kan sekarang anak muda kan jarang lah ngerti orang apa budaya Jawa. Oh, jarang yang tahu tentang budaya Jawa, ya. Kan lupa lah itu kan. Kira-kira kalau di dalam kehidupan sehari-hari budaya Jawa itu ada gunanya nggak, Mas? Ya ada. Ya ada. Kan ya? Mulai dini kudu kasih tahu anak gitu nih. Nah, sama sendiri masih menerapkan, Mas, sedikit banyak tentang budaya Jawa itu? Kalau nganu bahasa ya, dari bahasa nganu orang yang lebih tua, anak saya kan saya nganu. Oke, siap. Nggih, mboten tasik nganu. Oh iya, oke. Ya, sekian, terima kasih, Mas. Mas, permisi, Mas. Sorry ganggu. Dengan Mas siapa? Mas Farhan. Oh, Mas Farhan dari mana? Dari Ambulu, Mas. Oh, dari Ambulu, Mas. Saya cuma pengen tanya seputar ini lah, membuat sosial eksperimen. Jadi saya pengen tahu orang-orang itu pendapatnya tentang makna Jawa itu apa sih, Mas? Oh, Jawa, Mas. Jawa ini kalau menurut saya itu adalah sebuah pulau yang ada di Indonesia, Mas. Oh, pulau. Terus kalau menurut sampean, sepengetahuan sampean tentang budaya Jawa itu seperti apa sih, Mas? Budaya Jawa, Mas, ya biasanya kan ada kayak tari, kesenian dan lain-lain seperti reog dan wayang itu, Mas. Oh, berarti menurut sampean ada sekitar seni dan budaya aja. Ya. Terus kemudian menurut sampean perlu nggak dilestarikan budaya Jawa itu? Ya perlu, Mas, terutama kan untuk kaum milenial sekarang kan jarang mengetahui tentang Jawanya, ya toh. Jadi kenapa kok harus dilestarikan? Karena kita itu harus jangan lupa sama budaya asalnya, kan ya toh. Terus kalau
ini Mas, kenapa sih anak-anak sekarang itu kan memang banyak sekali yang kurang memahami tentang budaya Jawa. Menurut sampan itu kenapa kok mereka banyak yang meninggalkan? Bahkan mungkin sama sendiri dalam kehidupan sehari-hari menerapkan nggak budaya Jawa itu sendiri? Ya sangat menerapkan Mas, gitu. Karena kan dari logat bahasa dan lain-lain kan, kalau orang Jawa dulu kan mengajarkan kita untuk berbahasa kepada orang yang lebih tua, contohnya seperti itu. Dan kenapa kok anak-anak sekarang banyak yang lupa? Karena mungkin ada yang kuliah di Jember dan lain, mungkin itu kan berbaur dari berbagai suku, mungkin kan tutur bahasanya juga beda. Jadi mungkin dari kan perilaku setiap hari Mas. Biasanya kalau perharinya itu ketemu orang ini mungkin berbeda-beda. Jadi mungkin ya itu bisa lupa mungkin karena itu mungkin. Oh gitu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sekian teman-teman. Ya, teman-teman, selamat malam. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini saya masih berada di Kota Malang, dan kebetulan juga kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Sutrimo. Nama lengkap beliau adalah KRT Sutrimo Rekso Budoyo. Jadi SEMM, jadi dari Paguyuban apa lebih tepat sama yayasan ya, lebih tepatnya yayasan ya. Yayasan Raket Prasojo Malang. Nanti teman-teman bisa mendengar Yayasan Raket Prasojo Malang ini bergerak di bidang apa, nanti kita bicara sedikit teman-teman. Yang jelas malam hari ini kita akan membahas beberapa ilmu pengetahuan Jawa. Jadi Jawa bukan hanya sekedar suku, sekedar budaya, tetapi di dalam nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhur kita tentang Jawa sendiri itu ada ilmu pengetahuannya. Nah, seperti apa ilmu pengetahuannya terus simak di video saya ya. Oke, monggo Pak Trimo, Niki mungkin bisa diulaskan sedikit mengenai Raket Prasojo ini seperti apa dan kiprahnya Raket Prasojo seperti apa, monggo. Ya, terima kasih Mas Afif. Para pemirsa channel Mas Blangkon Jember, Mas Afif ini sebenarnya kalau untuk di kita, organisasi kita ini di organisasi Raket Prasojo itu bukan orang baru, karena ketika Mas Afif dulu masih kuliah di Kota Malang, Mas Afif ini pernah kita dapuk menjadi wakil sekretaris waktu itu, sehingga bukan orang asing kalau di Raket Prasojo, sehingga nanti kita terus bisa saling bersinergi sehingga ini Mas Afif ini kita kasih tugas untuk mendirikan Raket Prasojo cabang Kabupaten Jember. Kita kasih tugas untuk sana. Nah, Raket Prasojo itu apa saja? Raket Prasojo ini berawal dari Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Jawa waktu itu, sekaligus ormas, organisasi massa, karena setiap kita punya gerakan itu selalu melibatkan banyak masyarakat. Kita ngadakan umpamanya kegiatan satu event itu paling enggak yang hadir bisa 1.000-3.000 orang waktu itu, sehingga kita berawal dari Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Jawa sekaligus ormas, organisasi massa. Nah, kita ingin mencoba memberikan mengembalikan ya ingatan pencerahan kepada masyarakat semua, bahwasanya Jawa itu tidak sukuisme, tidak sekedar sukuisme ya, tidak sekedar teritorial, dan juga pemahaman anak-anak muda itu seringkali kalau bicara Jawa itu kan kadang-kadang kita prihatin. Anak muda bilang Jawa larinya ke mistik. Ya, betul. Kadang-kadang mereka ke kuburan-kuburan, ke petilasan, larinya mistik. Nah, dengan cara itu bangsa ini tidak akan bangkit gitu. Betul. Nah, karena bangsa ini bisa bangkit dengan ilmu pengetahuan. Nah, dalam perkembangannya Raket Prasojo ini ternyata apresiasi masyarakat sangat luas. Bahkan mulai tahun 2010 kita ini keliling Nusantara, Mas Afif. Nah, sayangnya waktu itu Mas Afif sudah tidak di Malang, sehingga sudah tidak lagi mengikuti kegiatan kita. Kita keliling Nusantara. Bahkan orang-orang kita, tim kita pernah sampai ke Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina. Kita untuk melakukan namanya ritual kebangkitan Nusantara. Nah, ketika bicara Nusantara kan nggak cuma Indonesia. Iya. Karena Nusantara itu sampai sana, Kamboja, Thailand, Filipina, bahkan pasukan elit Filipina
ini ilmu bela dirinya itu namanya ilmu bela diri Sondong. Ini warisan dari Mahesa Arema. Mahesa Arema. Jadi pada waktu kerajaan Singhasari ini ada panglima yang terkenal namanya Mahesa Arema. Sekarang menjadi ini apa nama klub sepak bola Arema. Mahesa Arema ini nama lainnya adalah Kebo Kanigoro. Mohon maaf, Mahesa Arema itu Mahesa Kebo Anabrang. Ini bukan Kebo Kanigoro, bukan. Jadi Mahesa Kebo Anabrang atau Mahesa Anabrang ini nama lain dari Mahesa Arema. Mahesa Arema ini waktu itu sampai ke Filipina. Dia mengajarkan ilmu bela diri Majapahit, namanya bela diri Sondong, yang saat ini menjadi ilmu bela diri kebanggaan pasukan elit di Filipina. Ya. Bahkan waktu itu yang membawa ibunya Aditya Warman dari Dharmasraya ke sini itu Kebo Anabrang, Mahesa Anabrang tadi. Nah, ibunya Aditya Warman itu kan ke sini, dibawa sebagai waktu itu misalnya pertalian persaudaraan antar kerajaan waktu itu. Singhasari dan Dharmasraya waktu itu. Nah, Dharmasraya waktu itu wilayahnya sampai ke Filipina. Ya. Sampai ke Filipina, Malaysia sekarang itu dulu wilayahnya Dharmasraya waktu itu. Dan akhirnya menjadi wilayahnya Singhasari, menjadi wilayahnya Majapahit karena merupakan taklukannya apa istilahnya dikatakan taklukan enggak juga, karena pada waktu itu Majapahit Singhasari itu memiliki konsep itu Sami Tumiyung. Jadi Sami Tumiyung itu sesuatu apa tidak dipaksa. Kalau ditiongke itu kan kita paksa, ditaklukkan. Nah, Sami Tumiyung itu mereka dengan kesadaran untuk menyatu ya. Untuk menyatu karena dalam apa istilahnya punya kesamaan visi misi untuk mesejahterakan rakyatnya. Sehingga dalam sastra Jawa disebut Sami Tumiyung, bukan ditiongke. Kalau ditiongke kan dipaksa gitu. Ya. Nah, sehingga kita kemarin keliling Nusantara, kita melakukan ritual itu untuk apa? Karena bangsa ini perlu bangkit gitu. Dari penjajahan psikis, fundamentalis dan kapitalis. Nah, bangsa ini tidak akan bangkit kalau dua penjajahan ini tidak kita lepaskan dan perlu kita cerahkan. Nah, pencerahannya adalah dengan ilmu pengetahuan gitu loh. Sehingga itu yang sejak awal Mas Afif dulu gabung ke kita. Mas Afif itu gabungnya itu tahun berapa Mas itu Mas? 2007 ya, masih kuliah di sini. Jadi memang sampai detik ini kalau kita cermati, memang organisasi yang bergerak di bidang budaya Jawa atau budaya Nusantara itu banyak. Tapi yang bicara tentang ilmu pengetahuan budaya dalam arti yang sebenarnya itu jarang. Barangkali baru kita gitu loh. Kalau mereka bicara tentang seni banyak, tentang penghayat banyak, spiritual bahkan. Spiritual itu budaya culture. Spiritual culture, budaya spiritual culture. Jadi itu banyak. Tapi yang bicara Jawa dalam arti yang sebenarnya ini jarang, barangkali baru kita. Ya. Jadi ketika kita bicara Jawa itu apa namanya, satu yang kita bicarakan adalah spirit of Java, jiwa Jawa. Jiwa Jawa itu jiwa yang tidak pernah mati. Ya, sehingga nanti para pemirsa dari Mas Blangkon ini, channelnya Mas Blangkon ini bisa buka Rakyat Prasojo TV, di situ bisa buka yang video judulnya What is Java ya. Jawa itu artinya tidak pernah mati. Sehingga barangkali masyarakat ya, terutama anak muda ya, kalau saya lihat channel Mas Blangkon itu mengarah pada anak muda, ini harus paham semua aksara Jawa. Ini kemarin saya lihat juga ada channel Mas Blangkon yang tentang tutorial aksara Jawa ya. Semua aksara Jawa itu dipangku mati, kecuali aksara Ja dan Wa. Maksudnya apa? Siapapun kita, apapun pangkat kita, derajat kita, kepandaian kita, itu kalau dipangku masih mati berarti belum Jawa. Jadi spirit of Java adalah spirit jiwa yang tidak pernah mati. Spirit itu artikan jiwa. Jawa artinya sesuatu yang tidak pernah mati. Spirit of Java berarti jiwa yang tidak pernah mati. Dan ini ternyata ya misteri Jawa itu luar biasa Mas. Ya, sampai-sampai Mas Afif atau pemirsa ya, orang Yahudi ya. Jadi bangsa Israel itu kan ada
kurang lebih 10 suku. Ini masyarakat barangkali harus paham juga ya. Bangsa Israel itu ada 10 suku. Semuanya musnah karena mereka kehilangan jati dirinya. Tetapi yang suku Yehuda ini masih kuat sampai sekarang. Bahkan walaupun minoritas, suku Yehuda atau orang menyebutnya Yahudi itu menjadi ibaratnya itu pemikir-pemikir yang selalu dapat Nobel, bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Nah, suku Yehuda atau Yahudi dari bangsa Israel ini kalau menyebut Tuhan itu Yahweh. Ya, Yahweh itu tulisannya bagaimana? J H W H. Nah, coba Mas Afif kalau nulis aksara Jawa, Jawa itu kan J Ho ya, H ono coroko ya, W H. Jadi untuk orang Yehuda atau suku Yahudi bangsa Israel menyebut Tuhannya itu dengan nama Jawa. Tuhan nama lainnya Tuhan apa? Sang Maha Hidup. Jawa artinya apa tadi? Selalu hidup. Nah, ini ada keterkaitannya. Jadi inilah spirit of Java. Bahkan di dalam kitab suci lain seperti Injil ini juga disebut kata Jawa, yaitu di Yesaya. Di Al-Quran juga ada beberapa ayat yang menyebut kata Jawa, ya, yang artinya serupa. Jadi kalau orang Jawa mengartikan Jawa itu kan jiwa yang tidak pernah mati, selalu hidup. Yahudi, Jawa artinya Sang Maha Hidup. Tuhan kan Sang Maha Hidup, Yahweh ya. Terus di Injil Yesaya dikatakan Jawa itu selalu tumbuh. Sama saja, selalu tumbuh itu kan sama dengan selalu hidup gitu loh. Selalu tumbuh di Yesaya. Ini yang Nasrani bisa buka di kitab Injil Yesaya. Nah, kalau di Al-Quran di surat Al-Takwir, artinya Jawa adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi. Sehingga ada beberapa ulama menafsirkan katanya planet, jadi sesuatu yang tinggi di luar bumi. Tapi artinya adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi. Ini kan mirip-mirip. Jadi Jawa itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, keluar di atas bumi gitu. Nah, itu spirit of Java. Nah, spirit of Java ini kalau kita kembangkan, masih luas, masih banyak. Ini yang banyak anak muda barangkali nggak paham. Nah, yang kedua, ketika kita bicara what is Java, ya, yang kedua adalah Javanese culture. Nah, Javanese culture, budaya Jawa. Nah, Javanese culture itu dipilah menjadi 5. Ini sesuai perjalanan anak manusia. Jadi mamanya yang pertama, bayi lahir, ini yang pertama itu apa? Pertama itu dia belajar bahasa. Bayi menangis itu kan bahasa. Menangisnya bayi itu adalah bahasa sang bayi tadi. Dia lapar menangis, ya, dia haus menangis, bahasa. Ya. Jadi Javanese culture yang pertama apa? Adalah bahasa. Nah, ketika anak manusia itu beranjak remaja, dia belajar bahasa yang tertata. Apa itu bahasa yang tertata? Sastra. Sastra adalah bahasa yang tertata. Nah, setelah itu sang anak manusia tadi kan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari ini namanya adalah adat. Jadi kebiasaan sang anak manusia itu melakukan cara makan, ya, cara minum, terus cara bekerja, cara mencari nafkah, ini kan adat. Nah, kalau adat tadi disepakati dalam suatu kelompok, suatu komunitas, namanya kayak bersih desa, ini baru itu namanya tradisi. Terus namanya cara membangun rumah, ini tradisi. Sistem jaga keamanan, siskampling, ini tradisi. Jadi adat yang disepakati bersama dalam suatu komunitas namanya tradisi. Nah, sang anak manusia terus berkembang menjadi remaja. Dia menjadi tahu akan kebaikan, keindahan, tahu lawan jenis. Nah, ini namanya seni. Nah, fase seni. Seni itu macam-macam, mulai dari keindahan seni suara, ya, orang Jawa istilahnya mengenalnya nembang. Terus seni tari itu mulai dari ketoprak, wayang orang, ya tari itu sendiri, seni lukis, ya ini seni pahat, seni ukir, nah, ini termasuk seni. Terus seni suara, terus lawan jenis, ya, sehingga di dalam budaya Jawa itu banyak mengenal tentang filosofi tentang bagaimana kita mencari jodoh yang baik, ya,
bagaimana kita berumah tangga. Nah ini ilmu Jawa sangat luar biasa. Nah setelah fase seni remaja tadi, dia menyadari ketika mereka hidup berkelompok ini butuh aturan main. Nah sebelum itu biasanya sang anak manusia ini kadang-kadang dia kan mengalami sakit. Nah, dia kadang-kadang mengalami mara bahaya. Ya. Sehingga fase setelah seni adalah fase jagaraga. Nah, fase jagaraga. Fase jagaraga itu meliputi apa? Seni bela diri. Nah, terus pengobatan. Sehingga ada jagaraga itu alternatif maupun tradisional. Kalau tradisional itu pakai jampi atau jamu. Nah, pengobatan tradisional itu bisa dikembangkan menjadi modern karena bisa diekstrak menjadi kapsul, pil dan sebagainya. Nah, kalau alternatif itu pakai jampi-jampi, pakai doa, ya itu jampi-jampi. Jampi-jampi ini sebenarnya adalah sebuah energi. Bahkan ada sebuah penelitian secara ilmiah, ya air putih sebelum didoakan sama belum ini energi rahasia energi air itu berbeda. Nah jadi ada sebuah buku ilmiah yang judulnya itu Secret of Water, rahasia air. Itu ada bukunya. Itu yang nulis malah orang Jepang, padahal itu ilmu Jawa. Ya. Ini kadang-kadang kita itu merasa prihatin. Kenapa? Karena selama ini generasi muda Jawa ini tidak pernah mau mempelajari ilmunya leluhur. Akhirnya apa? Ilmunya leluhur diambil alih orang lain. Secret of Water ini kalau para pemirsa mau nyari buku di toko buku ada itu. Yang nulis malah orang Jepang. Padahal itu ilmu Jawa. Secret of Water itu. Bahkan kita sering praktekkan. Dengan air putih ini bisa menyembuhkan kurang lebih 30 macam penyakit. Hanya dengan air putih gitu loh. Nah, Secret of Water gitu loh. Terus juga mamanya bahkan sebelum ada HP, leluhur kita tuh sudah bisa memiliki ilmu namanya vibrasi energi. Tenaga energi istilahnya tenaga vibration, getaran. Sehingga bisa manggil anaknya dengan jarak jauh, seperti telepati gitu. Telepati itu namanya aji pameling. Ini ilmiah gitu loh. Nah, saya katakan ilmiah apa? Karena siapapun bisa mempelajari. Nah, jadi bukan mistik sebenarnya. Sehingga saya sangat prihatin ketika saya ketemu anak muda seneng Jawa terus saya tanya larinya mistik. Lah, bangsa ini mau jadi apa kalau larinya mistik gitu loh. Karena ini bisa dikembangkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ini fasenya jagaraga. Bahkan kita juga sudah munculkan video namanya kunci doa terwujud dan memunculkan energi vibrasi. Ini bisa dipelajari oleh siapapun. Ya, jadi bukan sesuatu yang mistik, sesuatu yang rasional ilmiah. Jadi kalau kita bicara di Raket Prasojo, ya ini sesuatu yang rasional adalah ilmiah. Kalau dalam bahasa Jawanya itu tinemuing nalar, ini rasional, kasunyatan itu ilmiah. Nah, kasunyatan itu ilmiah, bisa dibuktikan. Ya. Terus sang anak manusia tadi berkembang dia, akhirnya dia memahami kalau hidup itu butuh bermasyarakat. Dalam bermasyarakat itu butuh aturan. Ya. Sehingga dalam konsep sumber daya manusia, dalam konsep peradaban berbunyi begini. Semakin tinggi suatu peradaban akan semakin spesifik dalam penyebutan suatu objek dan aturan main. Semakin rendah suatu peradaban akan semakin sederhana dalam penyebutan objek dan aturan main. Nah di Jawa ini penyebutan objek sangat detail, sangat spesifik. Membuat aturannya juga spesifik, itu menandakan peradaban Jawa itu sangat tinggi. Apa buktinya? Umpamanya sebagai contoh aja, yang sering viral di medsos itu kata padi. Kalau bahasa Inggris padi kan rice. Ya, jadi beras ya rice, jadi nasi ya rice kan gitu. Nah, kalau Jawa enggak kan, mulai dari gabah, terus las, terus jadi beras, jadi sego aking. Macam-macam ada, jadi karak, sangat spesifik.
itu menandakan apa? Peradaban Jawa tinggi. Iya. Karena kuncinya tadi, semakin tinggi suatu peradaban akan semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Nah, contoh aja umpamanya kayak kita pakai motor. Ketika bangsa ini awal-awal tahun 70-an, ya, tahun 60-70, orang pakai motor tuh nggak perlu pakai helm. Pokoknya punya motor ya sudah, jalan raya pun tidak ada masalah gitu loh. Nah, semakin berkembang, peradaban berkembang kan ada aturan main, harus pakai helm. Ya. Terus awalnya helmnya cukup helm kayak topi plastik tipis. Nah, kayak gayung ya, kayak apa? Helm cibuk gitu. Semakin tambah peradaban kan sekarang ada aturannya, helmnya harus harus SNI. Itu namanya semakin tinggi peradaban, semakin spesifik dalam membuat aturan main. Terus sekarang pakai motor pun harus ada spionnya 2. Nah, ini kan namanya membuat aturan main semakin spesifik. Lah Jawa sudah melampaui itu semua. Gitu loh. Nah, sehingga fase nomor 4 itu adalah falsafah. Tadi yang pertama kan bahasa dan sastra, yang kedua itu adat tradisi, yang ketiga itu seni budaya, yang keempat itu jagaraga, yang kelima itu falsafah dan spiritual. Nah, itu falsafah itu aturan main, aturan kehidupan supaya membentuk sebuah peradaban. Sehingga di Jawa itu semuanya ada aturannya, termasuk duduk seperti ini ada aturannya. Makanya kita makan bersama berarti seperti ini orang Jawa. Tapi kalau suku lain Jawa kadang-kadang sambil begini ya biasa, sambil nongkrong begini biasa, karena istilahnya aturannya tidak spesifik gitu loh. Kalau Jawa itu sangat spesifik. Nah, ini bicara falsafah sebuah aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus puncaknya adalah spiritual. Nah, spiritual itu dari kata spirit itu jiwa. Nah, bagaimana bangsa Jawa, Nusantara ya, karena tadi sebenarnya Jawa itu kan bukan suku ya. Kalau kita bicara suku teritorial itu kan Nusantara, Jawa itu sesuatu yang hidup tadi. Nah, bagaimana spiritual Jawa itu sangat tinggi. Karena kalau kita bicara spiritualnya agama-agama Abrahamik ini sangat ampromos. Jadi konsep ketuhanan agama-agama Abrahamik itu, Tuhan itu digambarkan seperti sosok manusia. Nah, Tuhan itu pemarah ya, pecinta, Tuhannya pendendam, sehingga kalau kita nggak ini kan misalnya kita kalau menuruti kemauannya kita dikasih siksa, ini kan pendendam. Terus kalau kita menjalankan perintahnya dikasih reward, ini kan seperti manusia. Contohnya karena saya suka sama Mas Habib, saya kasih reward, saya kasih uang. Tapi karena Mas Habib nggak nurut saya, akhirnya saya dendam. Nanti tak pukuli. Nah, ini kan ketuhanan Abrahamik cenderung seperti itu. Nah, kalau spiritual Jawa enggak, spiritual Jawa itu Tuhan itu tan keno kinoyo ngopo. Tuhan itu tak terperkirakan. Ya, jadi Tuhan tidak digambarkan seperti sosok manusia. Nah, ini konsep ketuhanan Jawa lebih unggul sebenarnya. Sehingga rasanya kan ya lucu kalau Tuhan kita gambarkan seperti sosok manusia. Nah, ini hebatnya Jawa di situ. Cuman sayangnya banyak masyarakat kita yang nggak menyadari itu gitu loh. Nah, di dalam konsep Jawa Tuhan itu tidak satu. Nah, selama ini kan banyak agama-agama yang menganggap konsep Tuhan itu monoteisme. Nah, jadi Tuhan itu satu. Jawa enggak. Jawa menganggap Tuhan itu tidak satu. Kenapa kok Tuhan itu tidak satu? Jawa menganggap Tuhan itu tunggal. Tunggal sama satu berbeda. Itulah sebabnya kenapa Bung Karno itu dalam konsep Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Oh iya, kalau Eka beda ya? Eka itu kan beda. Kalau Eka artinya satu, Esa artinya tunggal gitu loh, beda gitu loh. Nah, kalau agama-agama dari Timur Tengah itu kan cenderung Tuhan itu satu, monoteisme. Mereka konsepnya monoteisme. Mereka bilang agama langit gitu. Jadi nah kalau konsep Jawa enggak. Konsep Jawa tidak monoteisme. Tapi Tuhan itu tunggal. Kenapa? Karena orang Jawa sudah paham betul Tuhan itu tak terperkirakan, tan kenoki noyo ngopo. Nah, jadi Tuhan itu nggak terbilang. Nah, kalau
Kira Tuhan itu satu gitu loh. Tuhan itu satu berarti kan terbilang. Iya. Nah, sebagai contoh gini, Mas Habib mobilnya berapa? 1. Mas Habib istrinya berapa? 1. Loh, Tuhan berapa? 1. Loh, apa bedanya Tuhannya Mas Habib sama istrinya Mas Habib? Terbilang. Nah, Jawa enggak. Konsep Tuhan dalam Jawa tidak terbilang. Esa tunggal gitu loh. Sehingga di dalam konsep-konsep Jawa ada Sangjang Tunggal. Nah, tidak ada Sangjang Eka. Tidak ada Sangjang Eka, tapi Sangjang Tunggal. Ini nah, di dalam spiritual Jawa juga ada aturannya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu ada aturannya. Ada tata caranya. Sehingga di situ kita kemas sedemikian bukan kita kemas, hasilnya ajaran-ajaran luhur kita itu sudah luar biasa sebenarnya. Sebagai contoh mamanya konsep Tuhan Jawa itu Jawa menganggap Tuhan itu Tuhan itu bukan anak kita. Sehingga orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Nah, jadi di Jawa tidak ada mengenal nama Tuhan secara spesifik gitu. Iya, makanya orang penyebutannya berbeda-beda. Ya. Ada yang bilang Sang Hyang Widiwasa, Gusti Kang Karyo Jawa, macam-macam gitu. Jadi orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan anak kita. Iya. Nah, kalau anak kita yang memberi nama. Loh, Tuhan itu bukan anak kita kok. Sehingga orang Jawa tidak berani memberi nama pada Tuhan. Nah, tidak terperkirakan. Tan kena kinaya ngopo, adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan. Jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Nah, ini konsep ketuhanan Jawa. Ya. Konsep ketuhanan Jawa juga kadang-kadang menyebutnya itu adalah Hong. Nah, ini banyak anak muda gara-gara ini lagunya Gomblo. Banyak anak muda yang misalnya istilahnya Hong Wilaheng, tapi kadang-kadang artinya nggak tahu. Iya. Malah kadang-kadang dijadikan kayak sebagai guyonan bahwa itu larinya ke perdukunan, ke mistik yang lain-lain yang lebih mengarahnya ke negatif ya. Ya, itu sangat kita sayangkan itu. Padahal itu sangat rasional gitu loh. Hong itu dari aksara Jawa Ho dan Ngo. Nah, artinya apa? Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Kalau di dalam Injil disebut Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Nah, di Injil Matius kalau nggak salah. Nah, jadi Tuhan itu Alfa dan Omega. Kita ketahui bahwasanya Nabi Isa atau Yesus Kristus itu kan hidupnya dianggap adalah tahun 1 Masehi. Nah, sehingga kalender Masehi yang sekarang berangka 2021 itu kan berawal dari Yesus, kan itu berawal dari Isa putra Maryam. Nah, sementara kalau di Islam Tuhan itu disebut awalun wal akhirun, alif lam mim. Itu baru abad ke-7. Kita semua tahu Nabi Muhammad itu lahirnya kan 573. Beliau menerima wahyu ini dalam cerita sejarah Islam ini usia 40. Berarti tahun 600 sekian, abad ke-7 baru memiliki konsep Tuhan itu awalun wal akhirun, alif lam mim, abad ke-7. Sementara Jawa ini mengenal konsep Tuhan itu adalah Hong. Ini mulai berawal dimunculkannya huruf Jawa pertama oleh Empu Hubayun. Tahun berapa? Tahun 911 sebelum Masehi. 911 sebelum Nabi Isa lahir. Sebelum Masehi. Itu disebutnya Hong, Empu Hubayun. Hong itu adalah Ho dan Ngo, awal dan akhir. Nah, nanti lebih jelas pemirsa Mas Blangkon bisa buka channel YouTube Raket Prasaja TV yang berjudul Makna Hong Wilaheng. Jadi kalau anak muda itu sering dengar Hong Wilaheng Sekarbono Langgeng lewat lagunya Gomblo, itu harus tahu maknanya. Harus tahu itu maknanya dan sangat ilmiah gitu loh. Nah, ini sekilas tentang buat ijafah. Nah, lebih jelasnya nanti mungkin teman-teman bisa lihat di channelnya Raket Prasaja TV, ada tentang buat ijafah di sini. Bisa dikaji lebih jelas nanti. Nanti mungkin ya kalau memang sempat coba saya rekaman, tapi lebih baik nanti saya share linknya di link deskripsi.